Oke, ayo. Satu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembahasan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan antara interaksi vitamin C dengan nutrien-nutrien lainnya. Maka sebelum itu, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama ada Nani Nurhayah dengan nomor NPM 007, dan yang kedua ada Kayla Wulandari dengan nomor NPM 031. Vitamin C atau bisa disebut juga asam askorbat adalah vitamin yang larut dalam air. Vitamin C bertindak sebagai suatu koenzim dan pada keadaan tertentu merupakan reduktor, antioksidan, dan diperlukan untuk fungsi kekebalan tubuh termasuk leukosit, fagositosis, dan hematostasis. Penekanan replikasi virus serta produksi interferon. Peran utama dari vitamin C dalam sistem imun atau kekebalan tubuh yaitu untuk melindungi sel-sel kekebalan tubuh terhadap stres oksidatif yang dihasilkan selama infeksi. Kemudian, peran vitamin C sebagai antioksidan yang efektif, vitamin C harus dipertahankan dalam tubuh pada tingkat yang relatif tinggi. Selanjutnya itu ada metabolisme vitamin C. Proses pencernaan vitamin C terjadi secara mekanik dimulai di dalam mulut, melewati esofagus lalu masuk ke dalam lambung. Vitamin C yang dikonsumsi berikatan dengan protein dan akan dilepaskan di dalam lambung. Vitamin C lalu masuk ke dalam usus halus untuk diserap. Vitamin C mudah diabsorpsi secara aktif dan secara difusi pada bagian atas usus halus. Absorpsi vitamin C di usus dibantu oleh natrium vitamin C transporter. Vitamin yang diserap kemudian akan masuk ke peredaran darah melalui vena porta. Vitamin C kemudian akan dibawa ke semua jaringan. Rata-rata absorpsi vitamin C adalah sekitar 90%. Vitamin C akan ditransport oleh darah ke jaringan dengan ascorbat transporter dan akan disimpan pada jaringan non-lemak antara lain kelenjar adrenal, kelenjar pituitari, pada lensa mata, hati ginjal, hati, paru-paru, pankreas, dan leukosit. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai interaksi-interaksi vitamin C dengan nutrien-nutrien yang ada di dalam tubuh. Interaksi vitamin C dengan zat besi. Zat besi mempunyai kemampuan dalam reaksi oksidasi serta reaksi reduksi. Zat besi yang sudah mengalami proses reduksi itu disebut ferro, Fe2+. Nah, sedangkan zat besi dalam keadaan teroksidasi itu disebut feri, Fe3+. Vitamin C berperan sebagai promotor yang baik terhadap proses penyerapan zat besi. Kemudian ada penyerapan zat besi itu terjadi di jejenom dan akan mengikat 3 hingga 5 kali lipat ketika kekurangan zat gizi. Kemudian bentuk zat gizi yang tersedia yaitu zat besi heme yang ditemukan dalam daging dan zat besi non-heme yang dapat ditemukan dalam makanan nabati dan susu. Penyerapan zat besi hem dipengaruhi oleh faktor makanan, sedangkan zat besi non-hem membentuk sebagian besar zat besi yang dikonsumsi. Peran vitamin C sendiri lainnya dapat menghambat sintesis hemosiderin yang sifatnya sukar untuk dimobilisasi untuk membebaskan zat besi bila sedang diperlukan. Selanjutnya itu ada interaksi vitamin C dengan kalsium. Penyerapan kalsium dalam tulang dapat dibantu dengan asupan vitamin C untuk mengoptimalkan penyerapan dalam jaringan tubuh maupun tulang dan agar tetap terjaga dan terpelihara kekokohannya. Vitamin C memiliki fungsi pembentukan kolagen, yang dimana fungsinya itu sebagai pemerkokoh tulang. Penyerapan kalsium tersebut dibantu oleh vitamin C di dalam duodenum. Vitamin C atau asam askorbat mampu meningkatkan laju transport kalsium di dinding sel usus. Vitamin C mempengaruhi pembentukan dihidrokalsiferol atau 1,25 OH 2D3
di ginjal dan juga melekat pada reseptor vitamin D, VDR dalam sel usus sehingga tingkat penyerapan kalsium akan meningkat, yang secara otomatis akan diikuti dengan peningkatan kadar kalsium serum. Pada kedua hubungan nutrien, menghasilkan kepadatan dan kekuatan pada tulang, meskipun hasil yang didapatkan tidak sekuat hasil dari hubungan vitamin D3 dengan kalsium. Lalu selanjutnya ada hubungan vitamin C dengan vitamin E. Yang pertama adalah vitamin C mampu menghilangkan senyawa oksigen reaktif di dalam sel neutrofil, monosit, protein lensa, dan juga retina. Vitamin ini juga dapat bereaksi dengan ferritin di luar sel. Vitamin C mampu menghilangkan senyawa oksigen reaktif, mencegah terjadinya LDL teroksidasi, dan juga mentransfer elektron ke dalam tokoferol. Kemudian, tokoferol teroksidasi dan mengabsorpsi logam dalam saluran pencernaan. Vitamin C juga dapat langsung menangkap radikal bebas oksigen, baik dengan atau tanpa katalisator enzim. Secara tidak langsung, ascorbat dapat merendam aktivitas dengan cara mengubah tokoferol menjadi bentuk tereduksi. Kemudian, reaksinya terhadap senyawa oksigen reaktif lebih cepat dibandingkan dengan komponen lainnya. Vitamin C juga melindungi makromolekul penting dari oksidatif. Reaksi terhadap radikal hidroksil terbatas hanya melalui proses difusi vitamin C, bekerja secara sinergis dengan vitamin E. Vitamin E yang teroksidasi radikal bebas dapat beraksi dengan vitamin C, kemudian akan berubah menjadi tokoferol setelah mendapat ion hidrogen dari vitamin C. Selanjutnya, itu ada interaksi vitamin C dengan hemoglobin. Vitamin C adalah zat gizi yang termasuk dalam faktor yang dapat membantu meningkatkan atau enhancer penyerapan zat besi. Namun, apabila jumlah vitamin C tidak cukup, maka fungsi vitamin C di dalam tubuh dalam penyerapan tidak dapat berfungsi secara optimal. Hal ini mengakibatkan penurunan kadar hemoglobin. Nah, konsumsi zat besi yang disertai dengan vitamin C akan lebih efektif dalam meningkatkan kadar hemoglobin, di mana semakin tinggi asupan vitamin C yang dikonsumsi, maka semakin tinggi juga kadar hemoglobin. Nah, teman-teman, kesimpulan dari pembahasan kita kali ini adalah vitamin C atau yang dapat disebut dengan asam ascorbat adalah salah satu zat gizi mikro yang fungsi utamanya adalah sebagai antioksidan, penangkal radikal bebas di dalam tubuh. Namun selain itu, vitamin C juga memiliki fungsi lain yang berkaitan dengan nutrien lainnya. Salah satu yang berhubungan kuat adalah interaksi vitamin C dengan zat besi yang berfungsi membantu peningkatan serap zat gizi HAM hingga 4 kali lipat dengan cara mengubah zat besi ferri menjadi ferro. Kemudian, interaksi antara vitamin C dengan kalsium berfungsi sebagai pembantu penyerapan dalam tulang agar tulang tetap kokoh yang bekerja sama dengan vitamin D. Kemudian ada juga hubungan vitamin C dengan vitamin E yang memiliki fungsi sebagai penghilang senyawa oksidatif dan berubah menjadi hidrogen. Konsumsi zat besi yang disertai dengan vitamin C lebih efektif dalam peningkatan kadar hemoglobin dalam darah. Oke, sekian pembahasan mengenai vitamin C. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyaksikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.